Tuan DPRD Kabupaten Lebong yang terhormat, kami tidak marah mobil jabatan mewahmu selalu ganti baru. Kami tidak marah gajimu besar. Kami tidak marah tunjanganmu banyak. Kami tidak marah anggaran dinas luar kotamu berlimpah. Kami tidak marah pakaian dinasmu mewah. Tuan DPRD Kabupaten Lebong, kami tidak marah kalian ikut menyetujui memberi anggaran dana hibah kepada Kejari Kabupaten Lebong. Kami tidak marah kalian memberi anggaran dana hibah kepada Polres Lebong. Kami tidak marah Ibu PKK Kabupaten Lebong bermandikan dana hibah miliaran rupiah. Tuan DPRD Kabupaten Lebong yang terhormat, kemarahan kami ini karena anak muda generasi bangsa yang lahir dan dibesarkan di tanah Lebong, kalian sulap dengan sistem kebijakan perbudakan berskala besar. Kemarahan kami karena kebijakan pemerintah melukai hati generasi pekerja yang dulu tenaga kerja kontrak menjadi tenaga kerja harian lepas terdaftar. Tuan DPRD Kabupaten Lebong, kami bekerja, bertanda kami sudah menempuh pendidikan sekolah yang susah payah orang tua kami menyekolahkan biar bisa berbangga. Tuan DPRD Kabupaten Lebong, kami butuh jaminan, bukan ancaman. Tuan, jangan sandra pekerjaan kami menjadi alat pentung politik. Tuan DPRD Kabupaten Lebong, perjuangkanlah harapan kami. Halo pemirsa Lebong TV, saya Riri Agustin kembali menjumpai Anda dalam program baru Abstrak, Aspirasi Baru Sepintas Tentang Rakyat. Program ini memuat isu-isu terhangat serta polemik yang terjadi pada saat ini. Kami kedatangan berbagai narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Di sini telah ada Bapak Desto Nusantara sebagai penggiat medsos sekaligus penulis dan pengirim surat terbuka, serta ada Dedi Mulyadi sebagai Ketua MPI DPD KNPI Kabupaten Lebong, ada Edward Rupen, Ketua Garbita Kabupaten Lebong, Aan Adedo, perwakilan mahasiswa aktif IAIN Curug, Maya Fitria, tenaga harian lepas terdaftar, serta Bapak Ian Sutomo sebagai Ketua SPSI, Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Dan juga kami telah menghubungi Komisi 2 DPRD Kabupaten Lebong serta Kepala Dinas Naketran, tetapi tidak ada respon sama sekali. Barangkali sedang terisolasi. Opini tentang perbudakan telah mencuat oleh Desto Nusantara. Apa yang terjadi? Kenapa bisa disebut sebagai perbudakan? Di sini saya langsung menanyakan kepada yang bersangkutan terhadap statement tersebut. Bagaimana Bapak Desto? Nah, kalau menurut saya begini, kenapa saya menyebutkan di sana sistem perbudakan? Karena kami mempunyai semangat perjuangan pada saat pemekaran Kabupaten Lebong. Harapan dari kami itu, kami ini sejahtera, tahap hidup kami itu bermartabat. Nah, dengan kejadian pindahnya TKK menjadi THLT, bagi saya melihat dari sisi ekonomi dan dari sisi sosial. Kalau kita lihat dari sisi ekonomi, kelayakan dari gaji adik-adik yang TKK ini kita sama tahu sendiri. S1 700.000 atau 650 dikali per 21 hari kerja itu bisa mungkin 29.000. Bagaimana dengan nasib adik-adik kita gitu kan? Terus kalau kita mengacu dari sosial, jadi gini, ada beberapa adik yang sampai 11 atau 12 tahun mengabdi dengan harapan andaikan ada nanti pengangkatan dari pusat menjadi ASN, mereka mau menjadi PNS. Jadi
Iya, ketika di sana kan item-item di SKTHLT itu tidak menuntut menjadi pegawai negeri atau ASN. Itu yang Anda anggap perbudakan? Nah, yang saya anggap perbudakan karena di sana diskriminasi. Di sisi ekonomi sudah kita gaji yang sangat minim dan diskriminasi terhadap cita-cita anak bangsa, terutama generasi kerja pemuda Kabupaten Lebong. Itu yang menurut saya. Ada juga tentang pentung politik. Apa tujuan Anda membahas tentang pentung politik ini, Pak? Oh iya, masalah pentung politik. Kenapa saya mengatakan pentung politik? Di sini tenaga kerja dengan dipindahkan TKK menjadi THLT itu berpotensi OPD yang dibawa, yang menaungi para TKK itu kan karena sumber gaji mereka itu diambil dari kegiatan mereka kan. Ya. Jadi mereka itu ketika mereka mendukung salah satu calon pilkada nanti, mereka bisa diskriminasi dengan Anda bisa saya pecat kalau Anda tidak mendukung saya, mengikuti saya, atau Anda mau SK ini. Kalau Anda mau SK ini, yuk ikut saya. Dan itu terbukti. Sudah terbukti. Sudah terrealisasi menurut Anda? Bukan terrealisasi. Ada beberapa bukti yang kami dapatkan di lapangan karena saya ini orang Lebong, asli Lebong, dan melihat fenomena ini dan saya investigasi. Nah, hasil investigasi itu ada itu yang saya dapatkan gitu. Baik. Oke, mengenai perbudakan, di sini kami juga telah mengundang THLT atau tenaga harian lepas terdaftar. Kita langsung tanyakan kepada THLT apa yang terjadi, apakah benar merasa diperbudak? Kalau menurut saya secara pribadi tidak sampai ke perbudakan, ya. Tetapi benar adanya beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah, seperti honor yang masih di bawah standar, ya. Jaminan keselamatan kerja, dan sistem penggajian yang sering sekali terhambat. Itu saja. Sistem pergajian yang sering terhambat, yang terasa sangat yang dialami oleh THLT sekarang gitu ya. Oke, kalau masalah gaji nanti kita akan bahas kepada SPSI tentang menyangkut masalah gaji yang tidak layak, dan saya yakin SPSI sudah mengkaji bagaimana menurut Anda perhitungan gaji yang diterapkan oleh Pemkab Kabupaten Lebong. Kalau dari serikat pekerja buruh sangat simpel jawab. Kalau untuk pengupahan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88. Semua sudah dijabarkan semua. Sudah semua. Tapi kita miris melihat pemerintah kok yang bekerja di naungan pemerintah tidak merealisasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sangat simpel jawaban. Semua di sini sudah dijabarkan semua. Mulai jam kerja, mulai lembur, semuanya sudah diatur semua. Tentang cuti, sistem penggajian, semuanya sudah. Ya, waktu kerja 5 hari kerja. Yang kita ketahui di Kabupaten Lebong, sarjana atau dibilang strata 1 atau E1 itu ada 650 berkisar 700. Bekerja dalam 21 hari dalam 1 bulan. Artinya kalau kita bagi-bagi itu sekitar 29.000 ya? Ya, 29.000. Apakah menurut Anda itu layak? Tidak layak. Tidak layak? Tidak layak. Harusnya apa yang dilakukan? Di sini kan ada standar UMP. Ya. Upah minimum provinsi. Di bawah UMP itu ada UMK. Karena kita di Lebong belum ada UMK. UMK upah minimum Kabupaten Lebong. Kita belum. Selisih dari UMP itu 150 sampai 200 lebih tinggi karena kebutuhan hidup kita dengan kota dengan Curug itu berbeda. Karena kebutuhan hidup di Lebong lebih tinggi dari Curug. Kalau hitungan dari provinsi, Bengkulu ini kebutuhan nomor 3 tertinggi. Kebutuhan tertinggi itu kebutuhan layak hidup. Perhitungan upah sebenarnya itu KHL, kehidupan layak. Tapi Undang-Undang Nomor 2015/78 itu inflasi. Itulah makanya serikat buruh mendemo terus untuk diubah itu pasal 78 2015 itu. Iya. Dengan jam kerja 40 jam selama seminggu itu sangat tidak layak ya Pak ya? Kalau untuk jam kerja itu sudah diatur undang-undang. Dalam 1 minggu betul 40 jam.
sistem jam kerja ada dua, ada sistem 8 jam kerja, ada 7 jam kerja. Kalau 8 jam kerja itu 5 hari kerja, kalau 7 jam itu 6 hari kerja. Sudah tepat. Bagaimana kalau jam kerjanya melebihi itu? Melebihi itu standarisasinya lembur. Dan harus dibayar uang lemburnya. Wajib dibayar, bukan harus, wajib dibayar. Oke, baik. Saya juga kedatangan dari perwakilan KNPI. Saya ingin menanyakan bagaimana pandangan dari KNPI tersendiri terkait dengan permasalahan yang kita hadapi sekarang. Kalau dari KNPI, kita sebenarnya ini sebagai beban moral dari DPD KPI, karena dalam hal ini terkait dengan tenaga kerja ini rata-rata masih dalam usia produktif, skala pemuda. Nah, jadi dalam hal ini nanti mungkin kita dari KNPI mungkin bersama-sama dengan SPSI agar menyusun berbentuk seperti surat ataupun apa rancangan yang akan kita usulkan kepada Dewan sebagaimana yang sudah disampaikan Saudara Deston. Sebenarnya pas, karena apa? Dewan itu kan tempat masyarakat mengadu, wakil rakyat. Seharusnya Dewan ini sejak dari surat yang dikirimkan Saudara Deston sudah merespon. Karena ketentuan ketenagakerjaan di Lebong ini kalau kita lihat memang sudah mengangkangi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dari mulai upah dan yang lainnya. Kalau kita bandingkan dengan wilayah lain seperti Rejang Lebong, mereka honornya 1 juta. Tapi yang lainnya mereka dapat. Ada jaminan kesehatan dan sebagainya. Jadi maksud kita seperti itu. Itu harapan kita kepada pemerintah daerah. Dengan kemampuan APBD mungkin oke lah. Kalau untuk honor mungkin tidak bisa full sesuai dengan UMK ataupun UMP, tapi setidaknya yang lain mereka tetap jamin juga. Maksud kita seperti itu, agar apa yang dibutuhkan oleh jaminan untuk tenaga kerja ini benar-benar didapatkan. Dalam hal ini juga nanti kita coba bersama-sama untuk SPSI ya, kita dorong ke pemerintah daerah, bantu apa yang disampaikan Saudara Deston untuk ke Dewan, untuk menyampaikan hal ini ke eksekutif. Jadi kita melihat regulasi dari aturan yang ada mulai dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan turunannya agar ditetapkan perda di Lebong ini masalah ketenagakerjaan, mulai dari ketenagakerjaan pihak swasta maupun termasuk masalah PHLP atau TKK. Mungkin begitu. Baik. Oke. Saya akan mengarah ke Bapak Ridwan Mukmen sebagai Ketua Garbita Kabupaten Lebong yang saya sering mencari keadilan, begitu ya Pak. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana kebijakan yang terjadi pada Kabupaten Lebong ini. Baik, dan terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Nindi selaku host Lebong Putri. Menanggapi beberapa surat yang dimasukkan oleh Bung Deston selaku putra ataupun yang memiliki beban moral dan peduli pada Kabupaten Lebong, sehingga melayangkan beberapa surat. Setahu kami itu bukan hanya 1 surat, dan itu pun ditindaklanjuti sampai sekarang pantauan kami sudah 2 kali penyampaian surat. Nah, untuk masalah kebijakan, ya saya pikir terkait masalah surat yang disampaikan Bung Deston dari masalah PKK berubah menjadi THLT atau tenaga kerja harian lepas terdaftar, ya kami pikir memang ini kebijakan yang tidak sinkron, bahkan seyogyanya. Nah, kita semua di sini harusnya pemerintah Kabupaten Lebong itu bersinergi. Nah, bersinergi dalam hal ini untuk menentukan kebijakan-kebijakan ini. Nah, baik itu dari Serikat Buruh itu akan diundang legislatifnya, pemuda, mungkin calon PHLT-nya. Nah, maka di sini nanti ya kami pikir ketika ada kesepakatan, kita tidak ada miskomunikasi atau berasumsi yang negatif maupun yang berlebihan.
Nah, karena kenapa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 2003 itu sudah jelas regulasinya menyangkut buruh dan upah atau hak dari pekerja ini sendiri. Ya. Nah, di situ. Nah, dari sini pun kami melihat memang kalau kita mengacu seandainya kebijakan tersebut ditarik dari pendapatan APBD kita, mungkin tidak tercover seperti yang disampaikan oleh Bung Dedi dari KBRI. Nah, kami pikir ketika ini tidak ada kesepakatan atau bersinergi dengan bersama-sama mengeluarkan kebijakan ini, ya selalu kita akan menempuh atau mendapat teguran, bahkan kritikan seperti yang disampaikan oleh Bung Deston. Nah, karena kenapa? Mengapa Bung Deston menggarisbawahi? Saya pikir ini adalah perbudakan berskala besar, karena di sini ada salah satu poin berdasarkan keputusan Bupati atau SK Bupati nomor 181 tahun 2020. Saya ambil satu poin inti mengapa Bung Deston mungkin bisa menarik kesimpulan ini menjadi perbudakan. Poin yang ketiga yaitu yang bersangkutan tidak menuntut untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara, baik itu calon pegawai negeri sipil ataupun CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ya. Nah, maksud kami di sini, kami sangat menyayangkan hal ini. Mengapa demikian? Karena kami selaku sesuai dengan ormas kami di sini adalah Garbeta, Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat. Khususnya saya selaku putra daerah Lebong, ya saya sangat optimis dan kami akan terus bergerak memperjuangkan hak-hak rakyat, apalagi putra-putri terbaik yang memiliki potensi-potensi di kabupaten ini. Nah, ini adalah yang akan kami perjuangkan. Mengapa kami sampaikan demikian? Karena sudah barang tentu sesuai investigasi dan hasil pantauan kami, ternyata tenaga TKK beberapa waktu lalu yang dirubah menjadi THRT ini sudah mengabdikan dirinya itu ternyata ada sampai puluhan tahun, bahkan ada sampai hampir seusia berdirinya Kabupaten Lebong. Sekarang Kabupaten Lebong hampir bisa kita simpulkan sudah berusia 17 tahun. Bahkan itu tenaga tadi yang tadinya adalah TKK yang memiliki kekuatan atau dasar hukum yang jelas, sekarang dirubah menjadi THT dan dianggap Bung Deston ini adalah perbudakan berskala besar. Ya. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi menurut Anda kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada putra daerah, kebijakan yang tidak berpihak kepada pemuda, yang mendominankan adalah putra daerah gitu. Apakah kita harus merevisi kebijakan? Ya, terima kasih. Ya, saya rasa itu adalah langkah yang solusi atau kebijakan yang solutif. Ini yang harus kita bahas dan kita tuntut secara bersama, secara bersinergi, karena ini sudah nyata tidak berpihak kepada putra-putri terbaik Lebong yang memiliki potensi. Nah, dengan demikian kekhawatiran kami seandainya kebijakan ini tidak pernah kita anggap serius dan tidak pernah para pemangku kebijakan kita baik eksekutif. Sasaran ini sebenarnya adalah eksekutif, bukan legislatif. Legislatif hanya pendorong. Nah, pendorong aspirasi masyarakat tentang kebijakan. Nah, saya rasa seandainya ini nanti tidak bisa direvisi, maka putra-putri terbaik Kabupaten Lebong yang memiliki potensi ini tidak akan pernah ingin mengabdikan dirinya kepada tanah kelahirannya atau di bumi yang slogannya katanya, mengapa saya katakan bukan dalam artian tanda kutip ini pesimis. Nah, Seorang Patang Tumang, di sini saya meragukan slogan kita Seorang Patang Tumang pada saat ini. Oke. Nah, baik. Jadi saya ingin menanyakan dengan Bapak Dedi, revisi kebijakan seperti apa yang harusnya dilakukan? Sebenarnya gini, saya sebenarnya sangat menarik apa yang disampaikan Saudara Edward. Tetapi sampai hari ini kita tidak tahu dasar hukum dari SK yang diterbitkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Makanya sebenarnya sangat disayangkan pada hari ini kawan-kawan ataupun pejabat
daerah kita yang terkait seperti Dinas Nakertran dan DPRD Komisi 2 tidak hadir. Sebenarnya kalau kita bicara soal revisi, ini bukan di kewenangan kita, ini di tangan mereka. Kita menyampaikan. Jadi maksud kita jangan kita dulu terlalu jauh masalah revisi. Makanya saya katakan tadi, nanti KNPI siap, mungkin bersama dengan kalian yang lainnya, termasuk dengan SPSI, siap untuk mendorong ini agar pemerintah daerah segera untuk merevisi ataupun membuat regulasi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena sampai hari ini pun saya belum terbaca ya. Kalau sudah pun saya belum tahu ini apa ada yang sifatnya misalnya seperti perda ataupun peraturan bupati yang terkait masalah dengan ketenagakerjaan ini. Jadi inilah yang mengikat maksud kita. Jangan sampai kita nanti salah untuk menilai ataupun berasumsi. Saya sepakat seperti disampaikan. Saya cukup bangga dengan Bung Deston. Tapi jangan kita terpeleset dengan kalimat-kalimat ini karena bahasanya untuk perbudakan itu kalau menurut saya, pandangan saya berdasarkan regulasi yang saya baca belum bisa dikatakan perbudakan karena perbudakan itu sifatnya memaksa. Karena dalam pernyataannya dalam SK ini, mohon maaf kami ini kan dari kelembagaan KNPI bukan membela ke kanan atau ke kiri. Dalam SK itu ada pernyataan tidak pernah memaksa mau diangkat menjadi PNS atau gimana. Kalau mereka nggak mau, mungkin ya tidak usah kerja, kira-kira seperti itu. Tetapi memang kita butuh kerja. Nah, sekarang yang perlu direvisi kita ini, pemerintah daerah harus punya produk hukum tersendiri terkait masalah ketenagakerjaan, baik THLT maupun tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Lebong. Lebong ini kan kaya, banyak perusahaan-perusahaan besar, tetapi pekerjaannya dari mana? Ini yang seharusnya di cover dulu masyarakat Lebong yang diambil dulu. Kita punya banyak tenaga yang non skill. Kenapa orang harus dari Lampung sana yang ada di PGE? Kenapa orang di BTL itu dari luar daerah? Kira-kira seperti itu. Harapan saya rekan-rekan nanti, terutama SPSI. Hal ini kami dari KNPI berharap karena ini kaitan dengan ketenagakerjaan, SPSI ini adalah organisasi yang memang sudah berperan dalam menangani masalah SPSI. Nantinya kita berharap juga dengan pemerintah daerah agar lebih istilah sinergik lagi dengan SPSI. Jangan ditinggalkan SPSI. Ini terkesan SPSI ditinggalkan. Betul. Saya lihat para buruh yang ada di Murah Aman, tukang kuli angkat, pernah ini dipedulikan apa tidak? Saya belum tahu itu. Ini ada saudara rekan kita, silakan nanti mau ditanyakan langsung. Saya sampai hari ini belum tahu juga, makanya saya bilang tadi kita berharap untuk revisi nanti dan untuk ke depan kita bisa juga dipertemukan dengan pejabat daerah Lebong, ya baik legislatif maupun eksekutif, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita rancang hari ini, agar buah hasilnya ke depan memang nyata nanti. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Untuk Ibu Mayu Fitria sebagai perwakilan dari tenaga harian lepas terdaftar, kebijakan seperti apa yang diinginkan atau apakah ada pendapat lain mengenai kebijakan itu? Iya, saya sebagai THLT di sini, saya meminta kebijakan Pemkab Lebong agar dapat menjelaskan soal perubahan status dari PKK tadi menjadi THLT. Karena kami yang sekarang THLT pun saya yakin banyak yang tidak mengerti kenapa perubahan status itu terjadi. Dan yang saya ingin tanyakan juga, aturan dan peraturan apa yang dipakai untuk membayar honor THLT tersebut? Apakah memakai Kemenaker atau memang ada peraturan lain yang belum yang belum tersampaikan oleh kami? Lebih ke minta kejelasan dari kebijakan itu ya. Oke. Seperti kita ketahui bahwa TKK di sini dihapus tanpa seleksi ulang, bahkan ada yang dipecat. Sedangkan di daerah lain TKK-nya diberhentikan, kemudian mereka membuka perekrutan baru buat THLT. Harusnya seperti itu ya kan? Iya. Jadi ada kejelasan gitu kan? Oke, baik. Saya akan menanyakan kepada perwakilan dari mahasiswa yang berkemungkinan begitu tamat kuliah atau menyelesaikan sekolah atau studi, bisa jadi akan menjadi TKK juga di Kabupaten Lebong atau THLT. Bagaimana pendapat Anda? Baik, terima kasih Mbak Rini.
saya perwakilan dari mahasiswa melihat permasalahan yang ada itu kami merasa sebagai regenerasi ini diskriminasi oleh pihak para penguasa ini. Karena kami selama ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu di perantauan ini tidak semuanya orang senang. Mereka berharapan ingin menjadi setidaknya itu TKK untuk merubah nasibnya pulang ke tanah leluhur ini. Kok jadinya hal yang demikian? Nah, itu kami yang sangat sayangkan. Kami merasa ini adalah kebijakan yang tidak berpihak baik kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa yang harapannya untuk menjadi pekerja di tanah leluhur ini nanti. Baik. Setelah mengetahui persoalan yang ada dengan gaji yang seperti ini, jika tidak ada peningkatan, apakah Anda masih mau ingin menjadi THLP di Lebong atau ingin keluar mencari kerja lain seperti itu? Tidak. Justru keluar ya? Iya. Lebih mencari gaji yang layak, iya. Gitu ya? Oke. Kembali kepada SPSI, saya kira SPSI selama ini diam saja, tetapi tidak dilibatkan ya. Jadi apa sih upaya yang akan dilakukan SPSI nantinya untuk meningkatkan tentang apalagi persoalan tentang gaji ini? Saya itu menjawab dulu dengan Pak Presiden. Yeah. Nah, kita jangan bandingkan upah ke daerah lain. Kita balikkan ke undang-undang peraturan undang-undang kerja nomor 13 tahun 2003. Balik ke sana. Apapun yang tercantum situ ikuti aja. Sesuai dengan aturan aja. Kita nggak usah membanding daerah sebelah, daerah sini. Kita ikuti aturan yang ada. Semua di sini sudah diatur semua. Jatuh semua untuk upah, jasa, semuanya. Nah, itu untuk surat kerja itu namanya surat SPKB, surat perjanjian kerja bersama antara pemberi kerja dengan pekerja. Kalau mereka sudah sepakat, itu sudah sah. Jangan bisa karena mereka sudah sepakat. Misalnya dari ibu ini kan sudah sepakat dengan pemberi kerja, sudah semua tercantum. Tapi tak terlepas dari undang-undang yang ada. Karena pekerja ini merasa tertekan. Kita butuh kerja, nggak mau, kita tidak butuh hidup, tetap harus jalan tetap. Nah, tapi nggak mengacu pada undang-undang. Kita minta balik ke undang-undang untuk yang pemberi kerja tidak terlepas dari peraturan yang ada. Satu lagi untuk pengusaha dan pemerintah daerah, kami sangat merasa terlindungi oleh warga lokal dan pemuda. Perusahaan luar itu banyak yang membawa tenaga kerja dari luar. Kami sangat prihatin itu. Padahal kami putra Lebong sini sangat mampu. Kami siap head to head dengan warga luar. Bukan kami hanya memaksa bekerja tanpa profesional, kami siap profesional. Kami siap bersertifikasi, kami siap memberi yang terbaik untuk perusahaan, akan memberi keuntungan bagi perusahaan. Jangan-jangan kita ini pepatah tragedi bagi kami yang lemah, bagi yang miskin, komedi bagi yang punya kuasa, semau-mau dia untuk kami kerja buruh. Itu kosa katanya. Untuk ini para pekerja, jangan pun orang hidup, seorang mati saja kalau tidak cocok itu digali lagi, tuntut sesuai aturan. Apalagi yang hidup, yang mati aja punya hukum. Apalagi yang tidak hidup, kalau tidak sesuai dengan aturan, ikuti aturan yang ada. Siap kita mempertimbangkan. Iya. Nah, masalah pemberian gaji, ada yang tadi kita bahas tentang 650 sampai 700. Itu kenapa tidak disamakan saja sesuai dengan jenjang pendidikannya gitu kan? Apakah harus kita melewati satu pintu saja untuk pemberian gaji ini? Kalau untuk sistem pergajian itu kita mengikuti UMP, upah minimum provinsi. Provinsi itu adalah ada kesepakatan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja mengacu dengan peraturan yang ada. Ya, maksud saya seperti ini. Saya menanyakan kepada seseorang, gajimu di sana berapa? 650, yang ini 700. Kenapa tidak disamakan saja? Itu dekat khususnya kita, itu pemberi kerja mungkin kita ditekan, Pak, kalau mau bekerja dengan saya 700, mau bekerjanya 60. Apakah tidak ada memang daftar gaji tersendiri? Harusnya disamakan seperti itu ya kan? Disamakan, makanya patokannya UMP. Iya. UMP, upah minimum provinsi, semua berlaku. Di bawah UMP ada UMK, upah minimum
kabupaten yang ada di provinsi ini, Muko-Muko, Benteng, yang itu baru ada UMK. Selisih dari UMP itu 150 sampai 200. Ini sangat membantu pekerja kita. Oke, baik. Saya kembali ke perbudakan tadi kepada Bapak Deston. Apa landasan Anda, Pak, hingga bisa Anda mengatakan ini perbudakan? Oke. Mungkin dengan bahasa sistem perbudakan berskala besar mungkin agak sedikit seksi ya, sampai-sampai mungkin Mbak Maya dan Bung Deddy kurang sepakat. Nah, jadi saya melihat begini, zaman kini dan zaman dulu sistem perbudakan memang beda. Kalau zaman dulu dipaksakan, dipecut, atau ya namanya zaman penjajahan kan. Tapi kalau zaman kini sistem perbudakan itu berlaku dengan regulasi yang tidak berpihak dengan kita. Oh, jadi kalau zaman dulu maksud Anda lebih kepada fisik gitu nah, ya? Kalau zaman dulu sistem perbudakan itu ya memang ya namanya penjajahan. Kalau sekarang, kalau ketika regulasi ini tidak berpihakkan dengan kita, contoh, ketika menetapkan upah, apakah pernah dipanggil calon pekerja atau serikat buruh atau kita-kita ini? Ini termasuk diskriminasi. Mereka membuat aturan, memang ini semuanya ada aturan, tapi aturan mereka itu mereka lupa hitung masalah sosial yang ada. Yang saya angkat ini masalah sosial. Saya kasihan dengan ya generasi kerja kita yang berharap dapat kerja biar bisa berbangga. Aku TKK loh di Kabupaten Lebong, dan orang tua yang menyekolahkan tidak sia-sia mereka menyekolahkan anak. Dengan mereka bersusah payah, dulunya orang tua kita itu buruh harian lepas juga, ada yang ngarit, ada yang nyangkul, ada yang dapat upah harian. Ketika anak dia menjadi seorang S1 sarjana yang selepas dari pendidikan, mereka pulang ke Lebong dengan regulasi yang tidak berpihak ini. Nah, pertanyaan aku satu, apa kalian menerima dengan ini? Dengan regulasi yang tidak berpihak ini? Kalau betul menerima, saya juga terima bahwa apa yang saya bicarakan sistem perbudakan itu salah. Saya juga menerima. Tapi selagi semua kawan, mulai dari diskriminasi, mulai dari upah tidak layak, mereka tidak berbicara dulu kepada generasi kerja atau kepada pihak-pihak lain. Contoh, kami koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja. Gimana Pak, masalah TKK Kabupaten Lebong? Kata mereka, kami tak pernah dilibatkan. Loh, pertanyaan kami, bagaimana Anda mau menerap aturan kepada pengusaha, kepada usahawan, sementara pekerja yang ada di Kabupaten Lebong, di pemerintah Kabupaten Lebong, kalian tidak bisa memberi sebuah teguran atas pecucuran. Apa kata mereka? Kami ini juga anak buah, Pak. Ya maksud aku, seukuran pegawai negeri aja takut, apalagi kita. Disinilah diskriminasi menurut saya. Sudah upah, sudah tidak menuntut menjadi pegawai negeri, bisa dipecat kapanpun. Dan di sana juga lucu juga saya rasa isi dari ini. Aku mau mengambil kutipan apa sih yang menguntungkan kita sebagai THLT. Aku tidak dapat di sini. Jadi betul, kemarin itu alibi mereka itu beban daerah. Nah, kita berpikir logis. Kita generasi kerja, harapan saya kita mau maju berkompetitif. Kita boleh berkompetitif. Nah, ketika kemampuan daerah 3 orang, misalnya kemampuan daerah 3 orang memberi upah layak 1 orang 5 juta misalnya dengan S1, sementara tunjangan ini apa segala macam. Ini yang daerah kita mampu misalnya 3 orang. Kenapa harus paksakan 300 orang? Sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, jadi maksud aku, biarlah generasi kerja kita berkompetitif dengan skill, dengan kemampuan mereka, dengan kemampuan daerah, sehingga tidak berpolemik lagi dengan upah murah, tidak ada lagi sistem perbudakan. Nah, yang saya dapatkan juga yang lebih parahnya satu, membengkaknya sampai 3 ribuan lebih ini, dengan mereka tidak mampu membayar lebih
Ini titipan para pejabat semua TKK itu yang sangat jadi menurut Anda bahwa para eksekutif lebih suka memaksa gitu, harusnya bukan sesuai lebih dengan kebutuhan saja. Bukan lebih suka memaksa, mungkin mereka itu karena tidak memanggil pihak-pihak kawan-kawan dari SPI ini atau kawan-kawan yang lain. Jadi mereka itu ya udah kita buat ini aja. Jadi regulasi mereka tuh aturan tapi tidak membaca. Mereka tuh lupa hitung aspek sosial, maksud aku. Iya. Jadi kita kan bermasyarakat, bernegara, itu kan ada metode-metode yang harus kita ini, jangan kita menumbuh aturan ini betul loh, tapi aspek sosialnya lupa hitung, gimana coba? Oke, jadi ada aturan, tapi harus melihat ke sosialnya juga gitu. Wah, iyalah, buat apa aturan ini kita jalankan ketika aspek sosial ini sangat melukai hati masyarakat. Oke, baik. Pak Deddy, ada yang mau ditambahkan? Jadi gini, seperti yang dikatakan Bung Deston tadi, kalau bagi kita menilai sebenarnya ini jauh dari perbudakan, tapi kalau diskriminasi tetap ada. Ya. Makanya tadi kita cari solusi. Ya. Nah, kita akan coba cari solusi. KND akan cari solusi dan akan kita sampaikan ke pemerintah daerah terkait dengan masalah TKK. Sebenarnya kalau mengacu dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, ini mulai dari perencanaan awal yang sudah salah. Seharusnya BKSDM dinas terkait yang terkait masalah kepegawaian di setiap UPD yang ada, ini dulu yang mungkin mendata dulu kebutuhan sesuai kebutuhan. Buktinya ada beberapa UPD yang menumpuk, ada yang kurang, sedangkan yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Ketika ini muncul, ibaratkan menjamur, lantas dengan anggaran ini mau dikemanakan? Nanti nggak cukup, maka dibagi-bagilah ini. Makanya saya bilang tadi kita nggak bisa terlalu menyalahkan Polda dulu. Ini kendala mereka. Seharusnya ini berawal dari perencanaan awal. Kalau dari awal perencanaan, misal OPD ini butuhnya 3 orang dari BKSDM menempatkan di sana. Misalnya di DPRD 50 orang dari BKSDM. Sesuai kebutuhannya apa nanti? Sebagai apa dia bekerja di sana? Ya. OB kayak. Jadi saudara sepakat sesuai dengan kemampuan daerah, Ya. dengan catatan gaji mereka bagus. Bagus, iya. Nah, berarti kalau kita mengacu seperti itu, yang sekarang gaji tidak layak, terus ada item-item yang ini, kalau kita kan ibaratnya ya berargumen bahwa itu argumen Anda belum ke arah perbudakan. Belum perbudakan. Kalau makanya, menurut saya ya sistem ini sudah berbeda, zaman sekarang sudah canggih dan daerah. makanya tadi kan saudara tadi mengatakan seperti ini. Ini saya ada kutipan sedikit menjadi tuntung politik dan titipan para pejabat ini yang jadi beban. Oke. Ini sebentar. Ya. Nah, ini menjadi beban. Kemarin kalau nggak salah TKK dari 2.700 menjadi kurang lebih 1.700-an. Sekarang timbul lagi, saya sudah dapat informasi timbul lagi sampai 2.400. Kemana? Siapa yang membayar gajinya? Kalau bukan inilah yang dibagi-bagi yang ada. Nah, berarti betul Nah, itu iya, titipan para pejabat. Iya. Betul kan? Informasi yang kita dapat itu, tapi kebenaran di lapangan kan kita belum tahu. Makanya saya sampaikan seperti itu tadi. Bagaimana pendapat dari THLT sendiri? Sebenarnya kenapa saya belum bisa menyimpulkan ini keperbudakan? Di sini kan tadi saya mengatakan, saya lebih ingin Pemkapnya dulu menjelaskan sistem apa yang mereka pakai. Apakah SK Permenaker ataukah SK Pergub atau SK kembali ke atau ke Perda? Kalau ke SK Permenaker jelas kita akan mendapatkan honor sesuai UMP. Kalau seandainya kembali lagi ke Pergub atau ke Perda, ya kita kembali ke GPA, tentunya pengeluaran anggaran. Oke, baik. Anda setuju? Anda setuju tentang yang dikatakan Bapak Deddy dengan Bapak Deston bahwa THLT seharusnya sesuai dengan kebutuhan? THLT harus sebenarnya memang harus sesuai dengan kebutuhan, tapi kembali lagi kita ke daerah kita. Seperti kita tahu putra putri asli Lebong itu ternyata seperti ini. Mereka banyak yang pintar, banyak berpotensi. Tapi setelah adanya bukaan lowongan CPNS, banyak yang lolos itu putra-putri luar, bukan putra-putri daerah. Dan mau tidak mau, kami sebagai putra-putri daerah asli
yang memilih untuk menjadi TKK. Mau tidak mau, ya? Tidak mau memilih menjadi TKK. Kalaupun ada lapangan kerja di Lebong, kita tahu Lebong bukanlah kondisinya, bukan pabrik pun tidak ada. Ada beberapa yang perusahaan itu kan kadang tidak sesuai dengan jurusan kita sendiri. Iya. Jadi yang lebih diharapkan di sini, upayakanlah memang putra-putri daerah itu ya. Saya punya harapan seperti ini. Berharap dari Pemkab Lebong, pertama tadi untuk menjelaskan itu. Kedua, yang sangat saya harapkan sekali, tolonglah honor untuk THLP itu. Kami kan sudah dijadikan THLP. Sudah jelas, tidak bekerja tidak ada gaji. Iya. Ya kan? Nah, minta tolong THLP itu kan sistem pembayaran 21 sampai 25 hari kerja. Jadi minta tolong jangan disendat lagi. Kalaupun ada tersendat di sini kan mereka bisa mencari apa permasalahan yang membuat THLP ini tersendat untuk mendapatkan gajinya. Kedua, saya pribadi sebagai THLP itu kurang lebih sudah 10 tahun mengabdi di Lebong. Iya. Nah, sangat inginlah, tolonglah diperhatikan paling tidak P3K. Apakah saudara tidak merasa diskriminasi di sini? Dibuat di dalam surat perjanjian tidak di dalam SK tidak menuntut menjadi ASN dan P3K? Karena di situ tidak ada dijelaskan Pak Deston apakah di sini kan saya katakan apakah yang ada pernyataan umpamanya untuk 6 tahun ke atas, 11 tahun ke atas dapat dijadikan ASN atau P3K. Sepertinya kan seharusnya duduk sama-sama untuk membicarakan hal itu. Tapi kan kami tidak pernah mendapatkan itu. Dan kembali lagi di sini poin ketiga, yang bersangkutan tidak menuntut untuk diangkat menjadi aparatur sipil. Sementara pilihan kami itu. Terus baik calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah. Ya, disinilah yang saya lihat itu kenapa timbul bahasa sistem perbudakan, gaji tidak pas, di SK ini diskriminasi menurut saya. Ya boleh aja THLP, sebutan THLP itu silakan. Terus memindahkan dari tenaga kontrak ke THLP kami menerima dengan catatan gaji mereka bagus. Tidak sudahlah, buanglah persyaratan bentuk perjanjian surat pernyataan seperti ini. Jadi maksud aku timbulnya bahasa perbudakan saya membaca ini, wah kasihan saya lihat generasi kerja saya gitu, kawan-kawan generasi kerja. Nah, terus gini, aku mau mengutip sedikit TKK THLP. Nah, di sana mereka kesan pemerintah daerah Kabupaten Lebong itu lari dari tanggung jawab maksud saya. Kalau TKK dari Januari sampai Desember mereka itu jelas kontraknya. Kalau di sini THLP tenaga harian lepas dan akan diperpanjang dan boleh sekapan pun mereka bisa lepas dan masa training di sini. Itu yang saya lihat begitu. Diskriminasinya di situ. Saya kembali ke saudara Aan. Apa menurut Anda sebagai mahasiswa yang memang belum pernah mencoba bekerja sebagai THLP itu sendiri? Apa pandangan Anda? Melihat kejadian yang sama ini, yang pertama larinya TKK itu ke THLP seolah-olah itu adalah kezaliman. Bahasa itu kezaliman massal. Kok selama ini dikontrakkan, dijadikan lepas, seolah-olah pemerintah ini tidak bertanggung jawab dengan pemuda di tanah leluhur ini. Itu pandangan saya. Jadi Anda lebih tidak setuju dari tenaga kerja kontrak menjadi THLP? Kalau bisa secepatnya itu direvisikan. Direvisi? Iya. Pada dasarnya kita memang di sini minta meningkatkan kesejahteraan gitu ya? Iya. Sebenarnya ini kan hadirnya pemerintah itu ya untuk mensejahterakan rakyatnya. Contoh yang pertama, mereka memikirkan lapangan pekerjaannya. Itu sebenarnya hadirnya pemerintah itu. Kemudian wakil rakyatnya ini memperjuangkan hak-hak atau keinginan rakyatnya ini. Mereka ini kan perpanjangan tangan. Sebenarnya yang hadir di sini wakil rakyatnya. Apa perjuangan mereka selama ini setelah disurati beberapa jilid selama ini?
Apa hasil dari mereka? Nah ini sebenarnya secepatnya harus direvisikan. Oke. Surat yang dikirim oleh Bapak Deston sudah 2 kali yang saya ketahui ya. Surat pertama surat terbuka, dan surat yang kedua surat pertanyaan karena tidak ditanggapnya. Oke, akankah ada surat ketiga selanjutnya? Selagi buta tulinya DPRD Kabupaten Lebong belum sembuh dan tidak peka dengan generasi kerja pemuda Lebong, mungkin saya setiap hari Jumat nanti akan memberi surat kepada mereka. Setiap hari Jumat? Ya, karena Jumat tanggal 8 dan tanggal 20 sekian kemarin saya mengirim surat itu. Dan dan insya Allah mungkin sehabis Lebaran atau gimana, pokoknya sampai mereka dapat memberi jawaban. Saya tidak akan pernah berhenti, walaupun dengan bahasa apa saja saya lontarkan. Karena ini hati 3.000 lebih generasi kerja yang kami tidak tahu ini regulasi yang pas dan bermartabat untuk mereka. Gitu. Oke, yang membuat Anda sampai berhenti mengirim surat itu apa yang Anda inginkan sebenarnya? Rubah THLT menjadi TKK. Itu saja? Bukan. Masih banyak? Gaji mereka layak. Martabatkan adik-adik generasi kerja ini. Buatnya lebih bermartabat. Yang mereka berkeinginan mau jadi pegawai negeri, kan tidak menuntut kepada pemerintah daerah, menuntut kepada pemerintah pusat ketika ada nanti, misalnya keputusan presiden atau dari Menpan mengatakan akan membuka honor menjadi ASN gitu ya. Nah, ketika sistem TKK dan TLT ini tidak mencakup syarat menjadi honor, apa 3.000 ini nanti hilang? Sementara mereka sudah 10 atau 11 tahun mengabdi. Karena setahu saya dari pusat, dulu saya sempat honor juga walaupun tidak lolos menjadi ASN seperti Bung Deddy gitu kan. Beliau ini ya ASN lewat honor juga gitu kan. Jadi gini, walaupun saya ingat dulu syarat kita ASN itu minimal 5 sampai 10 tahun, entah berapa gitu kan. Ketika ada buka lowongan menjadi ASN, pertama SK yang kita miliki dari kepala dinas atau kepala daerah, itu yang ditanya dulu. Terus sumber gaji berasal dari APBN atau APBD, baru kelengkapan lainnya absensi atau bagaimana. Contoh misalnya terputus atau enggak SK kita gitu. Nah, jadi aku belum tahu dengan TKK ke THLT ini akankah mengkebiri nasib saudara-saudara adik-adik saya nggak tahu. Kemarin mereka TKK, sekarang THLT, bisa kapanpun dilepas, dicopot oleh para pejabat di tempat mereka bekerja. Kami misalnya tidak jelas lihat di sini. Oke, saya ingin menanyakan kepada Ketua Garbeta tentang apa pendapat Anda tentang perubahan TKK menjadi THLT ini? Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Lagi-lagi kami berpikir selaku ormas yang mengutamakan gerakan untuk membela rakyat. Nah, dalam hal ini ya masalah tenaga kerja kontrak dirubah menjadi tenaga kerja harian lepas. Nah, ini pun semasa tenaga kerja kontrak, nah ternyata ada beberapa tahapan. Nah, ada istilah K1 dan K2. Ya, ketika masa mengabdi. Nah, masa mengabdi rekan-rekan atau kawan-kawan TKK ini tadi, ini secara otomatis enggak juga, tapi tetap melalui tahapan atau regulasi yang jelas. Nah, prosedur yang jelas ini akan diangkat secara otomatis menjadi CPNS dan akhirnya menjadi ASN. Nah, ini. Nah, sementara menyikapi yang disampaikan Bung Deston masalah THLT, nah ini kita belum tahu regulasi yang mana yang dipakai. Nah, ironisnya lagi, kami selaku pembela hak rakyat ini tadi menilai ironisnya di mana? Nah, kesejahteraan dan sarana-sarana penunjang, nah bagi tenaga kerja harian lepas ini
Nah, yang ada sanksi dan tidak pernah diimbangi. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Pipit selaku THLT Kabupaten Lebong yang aktif sekarang, dan saya sangat mengapresiasi dan terima kasih, ternyata beliau sudah mengabdi di Kabupaten Lebong dan tanah leluhur kita, tempat kelahiran kita ini, dan sama-sama kita cinta ini, ternyata sudah 10 tahun. Nah, ini yang kami pertanyakan. Nah, mungkin rekan-rekan dari Serikat Buruh, Bung Deston, baik secara pribadi atau keormasan atau apapun namanya, ini yang kita pertanyakan. Nah, seandainya nanti THLT ini memang bisa mengangkat, nah, yang masa abdi THLT ini tadi, atau dihitung mulai dari terbitnya SK Bupati nomor 181 tentang THLT ini tadi, ini akan dihitung ulang atau dihitung dari nol. Nah, sementara beliau ini salah satu sampel atau contoh kecil. Kebetulan Mbak Pipit hadir di sini dan mengatakan dia sudah mengabdi di kabupaten ini adalah 10 tahun. Kemungkinan ini masuk ke tahun 11. Nah, kira-kira beban moral, beban moral pemerintah kita, baik itu eksekutif maupun legislatif selaku jelmaan masyarakat atau rakyat tadi, ini di mana beban moralnya? Nah, karena kenapa? Kembali lagi, beliau pun menyampaikan ini ada untuk kesejahteraan THLT ini tadi, ini tidak pernah diimbangi. Nah, baik itu sarananya, misalkan tunjangannya, ini tidak pernah dipikirkan. Kenapa? Tidak pernah dilibatkan juga rekan-rekan dari PSSI atau Serikat Buruh tadi. Nah, ini. Nah, yang kedua, kami pikir seandainya ini menjadi polemik dan tidak pernah dapat kita pecahkan bersama atau direvisi sesuai tuntutan kawan-kawan, saya pikir Kabupaten Lebong ya akan menjadi wadah problem-problem yang ada. Karena ini hanya segelintir problem yang saat ini lagi menjadi trending topik. Ini pun dicetuskan oleh Bung Deston dengan melayangkan surat, dan surat ini memang Bung Deston tidak marah. Nah, itu penyampaiannya tidak marah secara lisan, tetapi secara moral kami terpanggil dan kami marah di sini. Kami marah. Nah, kami ingin sampaikan kepada pihak eksekutif dan legislatif Lebong bahwa kami masyarakat dan putra-putri yang memiliki potensi di Kabupaten Lebong marah dengan kalian. Nah, kalian jangan tertipu dengan yang disampaikan Bung Deston bahwa surat itu bukan surat kemarahan oleh Bung Deston, tapi itu adalah surat kemarahan rakyat Lebong kepada pemimpin-pemimpin atau pemangku kebijakan Kabupaten Lebong, baik itu eksekutif maupun legislatif yang tidak memiliki dan tidak pernah mengerti dengan tugas dan tanggung jawabnya. Oke, baik. Itu. Apa solusi yang Bapak harapkan? Nah, solusi yang kami harapkan, kembali lagi kami sampaikan, ya harapan kami kepada pihak pemerintah dalam hal ini yaitu eksekutif dan legislatif, agar bisa bersinergi dalam mengambil kebijakan. Nah, begitupun kebijakan ini ketika ini melibatkan masyarakat, ini seyogyanya melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Nah, terkait misalkan masalah ini, ya dilibatkan calon pekerjanya. Nah, dipanggil instansi-instansi terkait. Jangan hanya kebijakan sepihak. Karena kenapa? Banyak kebijakan-kebijakan yang sepihak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, saya akan menanyakan dengan Bapak Dedi selaku Ketua MPI DPD KNPI Kabupaten Lebong. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh KNPI dalam peningkatan produktivitas pemuda Lebong? Kalau dari KNPI untuk peningkatan dalam upaya untuk peningkatan produktivitas ya, untuk tenaga kerja intinya. Iya. Jadi kita dari KNPI berusaha merangkul para pemuda yang akan kita ajak bersama-sama dalam satu wadah KNPI di sana, karena di dalam KNPI kan banyak bidang-bidangnya sesuai juga dengan mungkin yang kuliah di bidang
keagamaan ada, seni dan budaya ada. Disinilah nantinya KMPI akan memberikan solusi. Kita bukan hanya berharap kepada pemerintah, kerja di pemerintah, tapi bagaimana kita selaku pemuda bisa berkarya, bisa menciptakan juga lapangan kerja. Ini membantu juga pemerintah. Kalau semua mau dijadikan CKK tidak akan tertampung semuanya. Tapi setidaknya kita pemuda harus tampil dengan berkarya. Kira seperti itu. Dan untuk solusi untuk pemerintah daerah dalam hal kaitan yang disampaikan oleh Bung Deston, saya minta dengan pihak legislatif dan eksekutif agar duduk bersama, kembalikan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan supaya permasalahan ini tidak berlarut-larut. Oke. Kepada Ketua SPSI, solusi atau upaya apakah yang diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kalau upaya kami sangat jelas dari pusat, dari daerah, semua kami turun jalan. Inilah yang diceritakan kalau pandangan saya, ciri-ciri Omnibus Law. Jelas kami di sini Serikat Buruh menolak Omnibus Law, perbudakan zaman modern. Jelas kami, kalau perjuangan kami jelas, dan pusat daerah kami akan mengadakan turun ke jalan, tapi di UU Klaster Tenaga Kerja ditunda oleh Presiden Jokowi. Maka kalau terjadi pembahasan pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker, kami akan turun ke jalan. Jelas kami menolak itu perbudakan zaman modern. Jelas nolak Omnibus Law. Semuanya minta kekalkan nolak Omnibus Law. Kelak kita memperjuangkan pekerja-pekerja kita. Yuk kita semua mau bersuara. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Oke, baik. Saya menanyakan ke pihak perwakilan dari THLT, solusi yang diberikan pemerintah seperti apa yang diharapkan? Yang saya tahu kan sekarang kami telah berubah menjadi THLT. Ya. Jadi solusi yang saya minta itu, kalau di THLT sendiri itu tidak ada yang namanya perbedaan masalah pembayaran gaji. Kalau di THLT beda dengan di PKK kemarin, dia memakai sistem pembagian jenjang pendidikan. Nah, tapi kalau di THLP saya lihat masih memakai jenjang pendidikan. Jadi saya minta ke pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan lagi putra putri Lebong asli di sini banyak yang menjadi THLP. Kami tidak iri dan dengki sama yang putra putri luar yang jadi PNS, tapi tolong dipertimbangkan. Kami sebagai putra putri Lebong juga punya potensi dan siap bersaing dengan putra putri yang dari luar. Oke, berharap berbijaksanalah dalam menentukan kebijakan ya. Oke, saya minta solusinya juga dari perwakilan mahasiswa dengan permasalahan yang ada di Kabupaten Lebong. Sebenarnya kalau solusi dari mahasiswa ini, buka dulu forum, ada wakil rakyatnya, ada pihak pemerintahnya. Nah ini solusinya ini. Kita mendengar apa kebijakan-kebijakan mereka. Nah itu solusi dari mahasiswa. Biar kita kupas bersama. Ada apa di balik ini? Mengapa sampai terjadi hal yang demikian? Dari Bapak Deston sendiri, apa yang diharapkan? Paling tidak pemerintah membuka suara gitu ya Pak ya, membuka mulutnya dan menanggapi surat dari Bapak itu. Kalau permintaan saya ini sederhana. Iya. Sejahterakan mereka, jawab surat saya, ajak saya ngobrol, dan kawan-kawan ngobrol, kita cari solusi yang solutif. Dan tunjukkan pemerintah yang humanis. Itu aja yang menurut saya. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Oke. Mengenai surat yang Bapak minta untuk dijawab, surat kedua itu sendiri seperti apa isinya Pak? Begini, ini surat kedua saya. Saya minta tolong saudara host untuk membaca. Oke. Ini sini Pak ya. Surat terbuka jilid 2. Tuan DPRD Kabupaten Lebong, sudah sebegitu kroniskah penyakitmu? Sudah sebegitu butakah mata hatimu? Sudah sebegitu budekkah telingamu? Tuan,
Tuan DPRD Kabupaten Lebong, apakah kamu marah kepada kami? Apakah kamu benci kepada kami? Apakah kami ini bukan terlahir dari rahim bumi Suarang, Patang Stumang? Ataukah kami ini anak haram dari Kabupaten Lebong? Tuan DPRD Kabupaten Lebong, kita ini senyawa, kita ini senapas, kita ini sedarah. Kami adalah buah cintamu, Tuan. Cita-citanya lahir. Cita-cita lahirnya Kabupaten Lebong adalah untuk makmur bersama, bukan makmur sendiri-sendiri. Tuan DPRD Kabupaten Lebong, kekayaan bumi Suarang Patang Stumang cukup untuk ribuan generasi, namun tidak akan pernah cukup untuk satu orang serakah. Tuan DPRD Kabupaten Lebong, kebencianmu adalah seperti kamu yang meminum racun dan berharap rakyatmu yang terbunuh. Tuan DPRD Kabupaten Lebong, jangan kamu bungkam membisu, beri kami solusi agar kamu tidak dicaci maki. Saya Dewan, terima kasih atas aspirasi kawan-kawan. Kita senyawa, senapas, sedarah, tapi Pemirsa Lebong TV, sekian abstrak hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.